الخضراء تهتف في يدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, Islam menganjurkan umatnya untuk aktif mencari rezeki melalui cara-cara yang halal. Di antara cara mencari rezeki yang halal yaitu berdagang atau berjual beli. Akan tetapi, jangan sampai seorang pedagang sibuk dengan jual beli sampai terlambat melakukan sholat jamaah di masjid, baik tertinggal seluruh sholat atau masbuk. Berniaga yang sampai melalaikan seperti ini dilarang. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Dalam ayat yang lain, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Munafikun ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kamu dan anak-anak kamu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan mereka mengalami kerugian meskipun mereka kaya, berhasil mengumpulkan banyak harta dan memiliki banyak anak. Sungguhnya harta dan anak-anak mereka tidak akan bisa menggantikan zikir yang terlewatkan. Seorang pedagang akan meraih keuntungannya hakiki jika mampu meraih dua kebaikan, yaitu memadukan antara mencari rizki dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, melangsungkan akad jual beli pada waktunya, dan menghadiri sholat pada waktunya. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-17, "Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah." Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10, "Fa idza qudiyatus salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah." Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perniagaan itu ada dua, yaitu perniagaan dunia dan akhirat. Perniagaan dunia menggunakan harta dan usaha, sedangkan perniagaan akhirat menggunakan amal salih. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat As-Saff ayat ke-10 sampai ke-13, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu,
Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di surga Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Dan ada lagi karunia lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Inilah perniagaan yang menguntungkan jika ditambah lagi dengan perniagaan dunia yang diperbolehkan. Maka itu berarti kebaikan di atas kebaikan. Jika seorang hanya melakukan perdagangan di dunia dan mengabaikan perdagangan di akhirat, inilah orang yang rugi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya seorang melakukan ibadah, salat, zikir, dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rezeki baginya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Thaha ayat yang ke-132, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-shalah fastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa." Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Salat yang dianggap oleh sebagian orang sebagai penghalang mencari rizki, ternyata sebaliknya, yang bisa membuka pintu rezeki, kemudahan, dan barokah. Jika kita berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan dan membukakan pintu rezeki untuk kita, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat-sifat hambanya yang beriman di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat yang ke-36 sampai ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulub wal absar." Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah, mendirikan salat dan membayar zakat. Mereka takut pada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, sebagian ulama salaf mengatakan orang-orang mukmin itu melakukan akad jual beli. Jika salah seorang di antara mereka mendengar azan, sedangkan timbangan masih ada di tangannya, maka dia akan menurunkan timbangan itu dan pergi mengerjakan sholat. Jadi pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika jual beli menghalangi seorang dari sholat, maka hal itu termasuk jual beli yang dilarang, batil, dan hasilnya adalah haram. Semoga apa yang telah kita sampaikan ini bermanfaat, dan semoga kita tidak terlalaikan dengan jual beli kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.